Halo guys, selamat datang kembali di channel Into United. Di edisi kali ini, kami akan memberikan update berita terbaru. Di antaranya, update transfer, Roy Keane kembali menyerang pemain United secara brutal. Marcus Rashford yang terluka karena nomor punggungnya diberikan kepada Cunha. 5 pemain yang dicoret dari skuad, suntikan dana transfer, hingga 2 mantan pemain yang mempunyai cerita bertolak belakang. Sebelum kita masuk ke berita pertama, kalau kalian fans sejati Manchester United, langsung aja klik subscribe, komentar pendapat kalian, dan mari kita ramaikan channel ini. Glory Glory Man United. Manchester United raup jutaan dari penjualan Anthony Elanga ke Newcastle United. Manchester United akan mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan. Meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam kesepakatan tersebut, ini merupakan kabar baik yang datang di saat tepat bagi Manchester United, terutama setelah mereka gagal mendapatkan jatah Liga Champions. Klub sedang aktif di bursa transfer musim panas, dengan negosiasi untuk striker Brentford Bryan Mbeumo masih berlangsung. Meskipun manajer Ruben Amorim sedang berupaya merevisi skuadnya untuk musim 2025-26, ambisinya sedikit terhambat setelah kekalahan timnya dari Tottenham di final Liga Eropa. Kekalahan ini berarti Manchester United kehilangan pendapatan besar dari kualifikasi Liga Champions. Namun, dana transfer Amorim kini akan diperkuat oleh tawaran Newcastle United untuk gelandang Nottingham Forest, Anthony Elanga. Menurut Daily Mail, Newcastle hampir merampungkan kesepakatan setelah mengajukan tawaran 55 juta pound untuk pemain internasional Swedia tersebut. Elanga yang berusia 23 tahun, meninggalkan Manchester United 2 tahun lalu dengan nilai transfer 15 juta pound ke Forest. Meskipun dulunya dianggap sebagai talenta menjanjikan dari Akademi Carrington, ia dianggap sebagai pemain yang tidak dibutuhkan oleh mantan manajer Erik ten Hag. Namun, dalam kesepakatan transfer Elanga ke Forest, Man United dilaporkan telah menyertakan klausul penjualan 15%. Jika transfer Elanga ke Newcastle terwujud, ini berarti United akan menerima pembayaran sebesar 8 juta pound. Selama 2 musim bersama Forest, Elanga mencatatkan 82 penampilan dan mencetak 11 gol. Ia bahkan sempat menghantui mantan klubnya pada April lalu dengan gol tunggal yang menakjubkan saat Forest menang 1-0 atas Red Devils. Elanga memilih untuk tidak merayakan golnya sebagai bentuk rasa hormat terhadap klub lamanya yang berperan dalam perkembangannya. Berita baik ini datang setelah tawaran kedua Manchester United senilai 62,5 juta pound untuk Mbeumo ditolak. Mereka juga santer dikaitkan dengan striker Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike. Sudah 3 minggu tidak ada perkembangan untuk transfer Anthony ke Real Betis. Betis ingin pinjaman dengan kewajiban untuk membeli pada tahun 2026. Tapi gaji Anthony tetap menjadi masalah bagi klub Spanyol itu. Walaupun Anthony telah menurunkan 30% dari gaji yang ia dapatkan bersama United. Marcus Rashford dipermalukan. Matheus Cunha diberi kaos nomor 10. Marcus Rashford mendapatkan penghinaan karena kaos nomor 10-nya diberikan kepada pemain baru, Matheus Cunha. Pemain depan Inggris itu beserta 4 pemain lainnya, yaitu Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Anthony, dan Tyrell Malacia telah diberitahu untuk tidak kembali ke Carrington saat pramusim. Mereka akan menjauh dari lapangan pelatihan dan dipersilahkan untuk menemukan klub baru. Mereka hanya diizinkan kembali ke klub jika mereka perlu menggunakan fasilitas medis atau rehabilitasi. Telegraph Sport melaporkan bahwa Rashford sebenarnya bersedia kembali ke Carrington pada hari Senin. Ia berharap untuk mengikuti penuh persiapan menghadapi musim baru. Namun, rencana tersebut kini harus gagal terwujud. Pemain berusia 27 tahun ini bahkan telah mempersiapkan tur pramusim bersama United dengan berlatih secara pribadi di Spanyol. Hal itu dilakukan demi mengembalikan kebugarannya setelah liburan. Perlakuan tidak menyenangkan yang dialami Rashford ini pernah dirasakan Romelu Lukaku. Pada tahun 2019, United melakukan tur pramusim ke Australia dan meninggalkan Lukaku berlatih sendiri di Carrington. Meskipun klub memberi alasan bahwa dia mengalami cedera,
Tetapi anehnya cedera itu tidak menghalangi kepindahannya ke Inter Milan di akhir jendela transfer musim panas. Jadon Sancho bahkan telah 2 kali mengalami hal yang hampir serupa. Dia kembali ke United musim lalu setelah mencapai final Liga Champions bersama Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman. Dia juga masih bermain di pramusim dan tampil dalam Community Shield. Namun di akhir jendela transfer, dia dipinjamkan ke Chelsea selama semusim. Kembali ke Rashford, dalam wawancarai baru-baru ini di Spanyol, dia mengutarakan keinginannya bermain di Barcelona bersama Lamine Yamal. Perwakilan Rashford sebelumnya telah berbicara dengan Barca, namun Barca hanya mungkin menarik pemain ini dengan status pinjaman, dan itu juga masih tersangkut masalah gaji tinggi pemain yang dibanderol 40 juta pound oleh United ini. Di samping itu, Barcelona lebih memprioritaskan mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool, setelah target utama mereka, yaitu Nico Williams, lepas. Klub lain yang berpeluang mendapatkan Rashford adalah Tottenham Hotspur. Tetapi itu tergantung hasil penjualan pemain mereka. Klub lain seperti Newcastle United juga berpeluang mendapatkan jasa Rashford mengingat pemain incaran mereka yaitu Joao Pedro sudah memutuskan untuk pindah ke Chelsea. Bisa jadi Newcastle memalingkan perhatian kepada Rashford. Semoga Marcus Rashford dan kawan-kawan segera menemukan klub baru ya. Bayern Munchen telah membuka pembicaraan dengan Manchester United untuk Marcus Rashford. Pelatih Munchen, Vincent Kompany mengaku sangat mengagumi bakat besar Rashford. Namun, Munchen berharap Rashford mau menurunkan gajinya. Mantan gelandang Manchester United, Liverpool dan Inter Milan, Paul Ince ditahan polisi setelah kendaraannya menabrak reservasi pusat di Chester High Road di Neston, Cheshire. Pejabat telah mengkonfirmasi dia akan muncul di pengadilan bulan depan untuk menghadapi tuduhan berkendara dalam keadaan mabuk. Polisi Cheshire mengatakan mereka menerima laporan tabrakan pada jam 5 sore hari Sabtu. Insiden ini melibatkan Range Rover hitam yang telah bertabrakan dengan penghalang cadangan pusat, kata petugas dalam pernyataan resmi. Petugas menghadiri tempat kejadian dan menangkap seorang pria 57 tahun, Paul Ince dari Neston, dengan tuduhan mengemudi dalam keadaan mabuk. Ince saat ini diberikan bebas bersyarat untuk kembali menjalankan sidang di Chester Magistrates Court pada hari Jumat tanggal 18 Juli. Seperti yang dilaporkan oleh Daily Mail, insiden itu terjadi dekat klub golf Caswell di mana Ince sebelumnya telah memposting konten pada profil Instagramnya. Berita lain juga dari mantan pemain Manchester United, Gabriel Heinze. Heinze sekarang telah menjadi bagian dari staf Mikel Arteta bersama Arsenal. Pelatih Argentina ini akan menggantikan Carlos Cuesta yang bergabung dengan Parma. Seperti dilaporkan David Ornstein, Heinze akan segera menandatangani kontrak karena Mikel Arteta sudah mencoba membawanya ke Arsenal sejak tahun 2024. Bintang Manchester United Alejandro Garnacho mendapat peringatan brutal dari Roy Keane setelah melakukan tindakan bodoh dan diperkirakan akan meninggalkan Manchester United di jendela transfer musim panas ini. Mantan kapten Manchester United, Roy Keane, memberikan pelajaran keras kepada Alejandro Garnacho atas kelakuannya baru-baru ini. Menurut sang legenda, Alejandro Garnacho yang telah kehilangan dukungan di United, memicu kontroversi dengan memposting foto dirinya mengenakan kaos Aston Villa dengan nama dan nomor Marcus Rashford di media sosial. Rashford dipinjamkan ke Aston Villa untuk paruh kedua musim lalu setelah berselisih dengan manajer Ruben Amorim, dan langkah berani Garnacho dirasakan sebagai kegelisahannya pada bos United, yang mengalami dampak serupa dengan Rashford. Garnacho tidak dimainkan Amorim sebagai pemain utama dalam kekalahan 1-0 di final Liga Eropa antara United melawan Tottenham di Bilbao. Hal ini menyebabkan pemain yang beberapa hari lalu baru merayakan ulang tahun ke-21 ini secara terbuka mengkritik Amorim dan menunjukkan bahwa dia memikirkan masa depannya bersama United. Reaksi dari Garnacho ini meyakinkan Amorim bahwa ia tidak sesuai dengan rencananya di masa depan.
agar bisa melepas sang pemain. Setan Merah sekarang secara aktif mencari peminat untuk pemain Argentina ini dan berusaha menurunkan harga hingga 50 juta pound musim panas ini. Mantan penyerang United, Luis Saha, mengatakan, "Di masa saya pikir Roy akan menyambut Garnacho kembali ke lapangan latihan dengan beberapa tackle yang keras untuk membantunya memahami apa yang dia pikirkan tentang dirinya," kata Saha. "Saya tidak bisa mengatakan pasti, tapi saya benar-benar ragu Kim akan setuju dengan apa yang Garnacho lakukan. Ini adalah jenis hal yang kita lihat dari generasi baru. Sejujurnya, aku tidak bisa menyalahkan Garnacho, tetapi cara tim ini dibangunlah yang menyebabkan Garnacho berpikir dia memiliki hak untuk melakukan sesuatu seperti ini," begitu ungkap Saha. Itu sebabnya dia berpikir dia bisa membuat komentar bodoh dan memposting apa saja di media sosial. Dia pikir dia akan mendapatkan sesuatu dari itu. Dan saat ini, United adalah klub yang memberinya platform untuk bertindak seperti ini. Dia sudah berpikir dia pemain top, bisa banyak menuntut, dan bertindak tanpa rasa hormat kepada klub. Sangat disayangkan. Tetapi ini bukan hanya faktor pemain tersebut, melainkan klub dan skuad ini sudah kehilangan pemimpin. Pengaruh buruk sudah mengambil alih. Mereka pikir mereka lebih besar dan lebih hebat dari yang sebenarnya. Roy Keane, Rio Ferdinand, David Beckham, Gary Neville, mereka semua akan memastikan Anda memahami apa yang tidak diizinkan. Mereka tidak akan memberikan pemain kemewahan untuk bertindak seperti ini. Garnacho diberi terlalu banyak tanggung jawab, padahal dia belum layak diberi tanggung jawab sebesar itu. Itu yang membuat ia kecewa. Tidak apa-apa jika Anda bermain seperti Wayne Rooney. Jika Anda mencetak 20 atau 30 gol dalam satu musim, lakukanlah apa yang Anda inginkan. Garnacho hanya memiliki 5 gol dan dia terus merengek seperti ini. Ketika ditanya tentang kesepakatan pertukaran potensial yang melibatkan Garnacho dan striker Chelsea Christopher Nkunku, Saha menjawab, "Semua pihak akan diuntungkan dari transfer itu. Win-win solution bagi keduanya." United menginginkan pemain yang berdedikasi, bekerja keras, ingin bermain dan memiliki bakat. "Kami menginginkan pemain yang ingin bermain dengan baik, dan ada motivasi ekstra di tahun Piala Dunia. Aku pikir Nkunku tahu jika dia bermain dengan baik, dia bisa kembali ke skuad Prancis untuk musim panas. Pada saat yang sama, dia bukan tipe pemain yang mengganggu ruang ganti. Adapun Garnacho, jika dia ingin pergi, singkirkan saja dia. Aku dulu penggemar besar dia, tapi itu sudah berakhir. Siapapun seperti ini, jika mereka ingin pergi, pergilah. Bahkan jika harus merugi, itu tidak penting, karena Anda dapat membawa pemain yang bisa berperilaku seperti seharusnya." Juventus mencoba menawarkan 1 dari 3 pemain, yaitu Douglas Luiz, Dusan Vlahovic dan Tim Weah dalam kesepakatan pertukaran dengan Jadon Sancho kepada Manchester United. Pembicaraan antara Sancho dan Juventus telah berjalan dengan positif, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan mengenai biaya dan kesepakatan pribadi. Juventus mendorong untuk menandatangani Sancho dan tampaknya semua pihak menginginkan kesepakatan ini terjadi.